Halo Sobat Rebahaner, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan pada awal tahun ini. Tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang sungguh membuat jiwa-jiwa muda akan terasa iri dengan seorang kakek tua bekas pasukan militer. Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Diawali dengan diperlihatkan seorang kakek tua yang bernama Frank. Di masa kecilnya, ia adalah seorang anak yang berada di dalam lingkup keluarga yang dibilang ekonominya tidak mampu. Hingga beralih di saat ia dewasa, ia sedang jatuh cinta kepada seorang gadis. Namun cintanya harus LDR ketika ia dikirim oleh negaranya dalam menjadi abdi negara. Ketika Frank sudah menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun, ia pun kembali ke pasangannya. Namun ketika Frank sampai di rumah pasangannya, ia melihat bahwa cinta sejatinya sudah diambil oleh orang lain. Tak punya tujuan hidup lagi untuk meneruskan percintaannya, ia pun lebih memilih untuk berjualan hotdog. Ia meneruskan bisnisnya hingga ia sampai berumur cukup tua. Beralih di sebuah bus, di sini datanglah dua pemuda yang berlagak seperti jagoan dan mereka menyuruh seorang kakek tua untuk pindah dari kursinya tanpa sebab dan alasan yang sangat jelas. Kakek tua yang tidak berdaya itu pun hanya bisa terdiam ketika dua pemuda sok jagoan itu berkata tidak enak di depannya. Karena kakek itu diam saja dan tidak ingin pindah, kedua pemuda tersebut pun akan memukulnya. Namun saat mereka memukul, Frank pun menahan pukulan dua pemuda tersebut dan menyuruh mereka untuk pindah ke kursi belakang. Tidak terima karena ditegur oleh seorang kakek tua, dua pemuda tersebut pun menghampiri Frank dan terjadi sedikit salam olahraga. Setelah kejadian itu, Frank pun menjadi viral dikarenakan ada salah satu penumpang yang merekamnya dan menaruh video di YouTube sehingga membuat ia pun trending nomor 1. Tak sampai di situ, atas kejadian viral tersebut, Frank diundang di salah satu acara televisi dan ia pun ditemani oleh ibunda tercintanya. Namun tak berserang beberapa bulan, ibunda Frank pun harus meninggal dunia. Namun Frank tidak terus larut dalam kesedihannya, dikarenakan ia ditemani oleh sahabat sejatinya. Sahabatnya tersebut adalah seorang polisi yang bernama Malak. Malak pun memberikan sebuah hadiah kepada Frank, yaitu berupa kaos yang berwajah Frank. Dan itu adalah hasil karya dari anak-anak komplek ini. Bukan hanya memiliki satu sahabat, Frank pun juga memiliki seorang sahabat yang sama seperti dirinya, yaitu bekas tentara yang bernama Claude. Claude adalah seorang teman yang membantu kepindahan rumah Frank yang dulu ke komplek ini. Dan ketika mereka sedang minum minuman, Claude memberikan sebuah flash disk untuk disimpan secara baik-baik. Setelah sedikit kelelengan, Claude pun pamit untuk pulang karena ia harus menjaga pos ronda setempat. Namun ketika ia keluar, ia didatangi oleh seorang gangster yang kenal dekat dengan dirinya dan mereka meminta sesuatu kepada Claude. Entah apa maksud dari semua ini, namun Claude tidak mau memberikan hal itu dan terjadilah sedikit salam olahraga. Ketika Claude tertawa, tiba-tiba Claude pun harus tewas di tempat dan tidak ada yang menolongnya karena sudah larut malam. Keesokan harinya, Frank pun melihat jenazah Claude yang berada di rumah sakit dan polisi berjanji akan menangani kasus ini segera mungkin. Setelah beranjak pergi dari rumah sakit, Frank pergi ke toko kecil dan ia membeli sebuah minuman. Namun karena uangnya tidak cukup, ia pun meminta untuk utang terlebih dahulu. Namun sang kasir enggan untuk memberikan bantuan kepada Frank dan tiba-tiba di sini ada seorang kelompok penjahat yang masuk ke toko tersebut dan mengancam akan mengambil uangnya. Frank yang ditodongkan pistol, ia pun merasa hatinya bergema dan ingin melakukan sedikit salam olahraga dan ia pun melakukan hal ini.
Sebagai rasa terima kasihnya, kasir tersebut pun memberikan sebuah minuman gratis kepada Frank dan Frank pun berlalu pergi. Namun ketika ia akan pulang, ia pun dikabari oleh tetangganya yang turut berduka cita atas kematian sahabatnya. Dan di sini ia pun bercerita bahwa beberapa hari sebelum kematiannya saudara Frank, saudaranya pun juga terbunuh di tempat yang sama. Keesokan sorenya, Frank pun minum teh di depan rumahnya dan ia melihat ada anak tetangganya yang bernama Martin yang mengajak Frank untuk berbicara. Namun ketika Frank akan menjawab, tiba-tiba ayah tirinya pun datang dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Frank pun datang ke kantor polisi untuk menanyakan kelanjutan dari kasus sahabatnya yang meninggal dunia. Namun sang polisi menjawab bahwa ia belum menemukan pelakunya. Frank pun lalu mengikuti polisi tersebut dan mencari tahu apa yang dilakukan oleh para polisi di sana. Namun Frank sungguh kecewa ketika melihat para polisi sedang asyik berbicara santai dan tidak memperdulikan kasus kematian sahabatnya. Oleh karena itu, Frank pun harus bertindak seorang diri dan mencari pelakunya dengan caranya sendiri. Frank lalu datang ke TKP dan di sini ia menemukan sebuah selongsong peluru dan juga kalung milik pelaku, dan dapat diketahui fakta bahwasanya polisi tidak serius dalam menangani kasus ini. Frank lalu datang ke tempat penjualan senjata legal dan di sini ia memberikan selongsong peluru tersebut dan sebuah kalung. Penjaga tersebut mengatakan bahwa ia mengenal foto di kalung tersebut dan rumahnya tidak jauh dari tokonya. Ketika Frank sampai di rumah pelaku, ia pun hanya bisa bertemu dengan istri pelaku yang kesal terhadap suaminya dikarenakan ia jarang pulang. Istri pelaku pun mengatakan apabila ia ingin mencari, maka carilah di depan lapangan bola basket. Ketika Frank sampai di lapangan basket, ia pun bertanya keberadaan Terence, yaitu pelaku yang ia cari. Namun para pemuda tersebut tidak memberikan jawaban. Agar mereka buka suara, Frank pun melakukan hal ini. Dan pada akhirnya salah satu pemuda itu pun mengatakan bahwa Terence sudah jarang datang ke lapangan ini, dan apabila Frank ingin menemuinya, maka ia akan diberikan alamat. Berpindah di suatu tempat, di sini ada seorang bapak wali kota bersama seorang ketua gangster yang bernama Panther. Panther ini adalah orang yang membantu wali kota untuk menduduki posisinya sekarang, dan dapat diketahui fakta bahwasanya wali kota tersebut mendapatkan posisinya secara kotor. Dan ada masalah yang membuat bapak wali kota pun tidak bisa tenang, yaitu salah satu anak buah Panther telah mengambil data kejahatan dirinya dan menyalinnya ke sebuah flash disk. Dan ternyata anak buah Panther tersebut adalah si Klodek. Ketika Frank sampai di rumah, di sini ia pun diserang oleh anak buah Panther yang mengetahui bahwa flash disknya dititipkan kepada Frank. Setelah mengalahkan orang berbadan besar tersebut, Frank pun bertemu dengan Martin dan ia menyuruhnya untuk membuka isi flash disknya. Ketika dibuka, ternyata itu adalah data kejahatan milik wali kota, yang apabila data tersebut tersebar, maka wali kota akan diturunkan. Frank pun lalu datang ke Terence berkat alamat yang diberikan oleh pemuda basket, dan ketika ia masuk, ternyata itu adalah rumah selingkuhannya Terence. Frank lalu menghajarnya dan menyuruh Terence untuk mengaku siapa yang telah menyuruhnya. Namun Frank tidak langsung datang ke tempat Panther karena ia harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Namun ketika ia sampai di depan rumahnya, ia melihat ibu Martin sedang dianiaya oleh pacarnya. Melihat hal itu, jelas Frank pun langsung datang ke rumahnya untuk menolong ibu Martin. Tanpa mengeluarkan sedikit tenaga, Frank pun mampu menyuruh orang tersebut untuk pergi dari sana. Karena hal itu, Frank pun diajak oleh ibu Martin makan bersama sebagai rasa terima kasih. Karena godaan dari seorang wanita dan ingin mendekatinya, Frank pun mengiyakannya.
Ketika sudah berdandan rapi, Frank pun datang ke rumah Ibu Martin dan mereka pun saling makan bersama. Ketika acara makan-makan sudah selesai, Frank lalu menemui temannya, yaitu sang polisi, dan ia pun memberikan flash disk yang menjadi penyebab kematian sahabatnya. Selesai memberikan flash disk tersebut, Frank pun lalu datang ke tempat Panther. Sampai di sini, Frank langsung masuk ke markas Panther, namun ia harus tersungkur dengan satu kali pukulannya Panther. Ketika Frank tersadar, ia pun sudah berada di sebuah kursi yang diberikan alat kejut listrik. Dan apabila Frank tidak ingin memberikan flash disk, maka ia akan menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Ketika Panther pergi, Frank pun langsung membuka ikatan tersebut dan mengambil sebuah korek, dan ia pun langsung meledakkan drum yang berisi minyak yang sangat banyak. Panther yang mengetahui hal itu pun langsung pergi dengan menggunakan bus kota. Lalu Frank pun menyusulnya dengan bus kota juga. Terjadi adegan kejar-kejaran antara mereka yang membuat bus Frank pun harus terguling. Namun tiba-tiba, ya, bus Panther pun harus terkena sebuah kereta api. Namun Panther berhasil lolos dan ia pun pergi ke rumahnya Frank. Setelah insiden tersebut, Frank lalu pergi ke rumahnya, namun ia dihadang oleh preman kecil yang dulu pernah ia permalukan di dalam bis. Mereka ingin membalaskan dendamnya karena perilaku Frank membuat wajah mereka tidak layak dipandang orang. Namun untuk kedua kalinya, Frank mampu mengalahkan dua pemuda tersebut tanpa mengalami kesulitan. Beralih di rumah Frank, di sini Panther masih kejar-kejaran dengan Ibu Martin. Namun tiba-tiba Frank pun datang lalu memukul Panther dan mengajaknya bayuan. Pertarungan di depan rumah pun disaksikan oleh banyak orang yang membuat mereka pun merekam kejadian tersebut. Dan ketika Frank menang, ia pun menjadi viral lagi. Setelah kejadian itu, Pak Wali Kota pun harus tertangkap oleh pihak kepolisian karena kejahatannya sudah tersebar sebab sahabat Frank yang polisi sudah tahu semuanya. Dan kini Frank sudah bahagia dengan ibunya Martin dan mereka akan melaksanakan pernikahan. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat, keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah memandang orang tua sebelah mata karena mereka sudah lama dalam berbagai hal dan orang tua adalah orang yang berpengalaman dalam kehidupan. Kita sebagai orang muda harus bisa menghormati mereka. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.